still we're strong. Echoes fade. Baru saja bikin sejarah di level Asia, tiba-tiba diturunin derajatnya. Timnas U23 Indonesia yang berhasil tembus 4 besar Piala Asia U23 2024 sekarang malah tidak masuk pot unggulan. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Dan untung atau rugikah kita dengan aturan baru AFC ini? Karena di balik keputusan kontroversial AFC itu, ada satu hal yang jarang disorot publik. Satu cerita yang justru lebih besar dari sekedar pot undian. Yaitu proyek diam-diam Coach Gerald Van den Berg yang sedang membangun kekuatan baru Timnas U23 Indonesia. Bukan hanya untuk Piala Asia, tapi juga untuk menuju Olimpiade. Dan percaya atau enggak, tim ini bisa jadi tim U23 paling mewah yang pernah dimiliki Indonesia. Kombinasi pemain muda lokal terbaik dan amunisi diaspora dari Jerman sampai Belanda. Tapi sebelum kita bahas kekuatan pasukan muda Indonesia di bawah Gerald, kita bongkar dulu kenapa Indonesia bisa sampai turun ke pot 2, padahal performanya justru lagi ganas-ganasnya. To come back. Together we'll face the track. Through the storm we won't look back. In our veins the fire's back. Awalnya AFC memakai sistem seeding berdasarkan performa terakhir di turnamen sebelumnya. Kalau pakai sistem itu, sudah pasti Indonesia masuk pot 1. Lah, gimana enggak? Garuda Muda baru aja bikin geger Asia, lolos dari grup maut, singkirkan Korea Selatan di perempat final, masuk semifinal dan finish di posisi 4 besar Asia. Itu bukan prestasi biasa, itu sejarah. Tapi tiba-tiba AFC ubah aturan main. Sekarang penentuan pot unggulan bukan lagi cuma dari 1 edisi terakhir, melainkan dari 3 edisi terakhir Piala Asia U23. Masalahnya, Indonesia baru debut di edisi 2024. Artinya, 2 edisi sebelumnya kita nggak punya poin. Jadi, meskipun performa terakhir kita luar biasa, AFC tetap menempatkan Indonesia di pot 2. Lalu, apa dampaknya? Timnas Indonesia kini bisa saja satu grup dengan monster Asia, seperti Jepang, Uzbekistan, Korea Selatan, atau bahkan Australia lagi. Yang artinya, jalan menuju putaran final bisa lebih berat dari sebelumnya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar kerugian buat Indonesia? Atau justru ini bisa jadi pemicu revolusi besar yang sedang disiapkan Coach Gerald? Sebelum ke situ, mari kita balik dulu ke April 2024 lalu. Biar makin jelas, kita pantas atau enggak turun ke pot 2. Saat itu Indonesia datang ke Piala Asia U23 sebagai debutan. Bukan unggulan, bukan tim langganan. Bahkan, ini adalah kali pertama Indonesia berhasil tembus ke putaran final sejak turnamen ini digelar di tahun 2013. Di grup A, kita langsung dihadapkan pada tantangan neraka, yaitu bertemu tuan rumah Qatar, raksasa Asia Australia, dan tim tangguh Yordania. Laga pertama memang berat, Garuda Muda tumbang 0-2 dari Qatar. Tapi siapa sangka Indonesia bangkit, menang 1-0 lawan Australia, bungkam Yordania 4-1, yang dimana Australia dan Yordania saat ini ada di pot 1. Lolos dari fase grup sebagai runner-up, Indonesia ketemu juara edisi 2020, Korea Selatan. Dan di atas kertas, Korea Selatan diunggulkan. 3 laga grup, 3 kemenangan tanpa kebobolan. Tapi justru disitulah sejarah tercipta. Indonesia berhasil menahan imbang 2-2, lalu menang dramatis lewat adu penalti 11-10. Semifinal pun digenggam. Sayangnya, langkah dihentikan oleh Uzbekistan 0-2. Lalu di laga perebutan tempat ketiga, Garuda Muda kalah tipis 1-2 dari Irak lewat perpanjangan waktu. Tapi secara keseluruhan, debutan langsung tembus 4 besar Asia, itu bukan prestasi kaleng-kaleng. Itulah kenapa banyak yang menyayangkan performa sebesar itu malah nggak cukup buat bawa Indonesia tetap di pot 1, cuman karena sistem hitung 3 edisi terakhir. Hand in hand we'll turn the tide. Every step with love as guide. In this moment worlds collide. Don't afraid, it's time to come back. Together we'll face the track. Bukan Indonesia namanya yang langsung menyerah dari keadaan. Toh rakyat kita juga sudah terbiasa dengan negara sendiri yang tiba-tiba ubah aturan. Aturan yang mana nih? Nah intinya meskipun kita turun ke pot 2, Indonesia masih punya kartu truf yang sangat penting, yaitu jadi tuan rumah kualifikasi. Yap, AFC sudah resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu dari 11 negara tuan rumah untuk babak kualifikasi Piala Asia U23 2026.
Kualifikasi ini akan digelar pada 1-9 September 2025 dengan 44 negara peserta yang dibagi ke dalam 11 grup. Artinya, setiap grup akan diisi 4 tim dan hanya juara grup plus beberapa runner-up terbaik yang lolos ke putaran final. Dan buat Indonesia, main di kandang jelas keuntungan besar. Buktinya, waktu jadi tuan rumah kualifikasi edisi sebelumnya di 2023, kita tampil dominan. Menjadi juara grup, lolos ke putaran final, lalu lanjut bikin sejarah di Qatar 2024. Artinya, meskipun lawan nanti aja berat karena kita di pot 2, tapi main di rumah sendiri itu beda ceritanya. Dukungan supporter, atmosfer stadion, dan adaptasi iklim semuanya jadi senjata penting. Jadi pertanyaannya bukan lagi bisakah lolos, tapi lebih ke Gerald Van den Bergh bakal bawa tim ini sampai sejauh mana? Apalagi Gerald diam-diam sedang menyusun skuad mewah untuk menggebrak Asia. Dan kita akan bahas itu. Rising tide, hand in hand we'll turn the tide. Every step with love as guide. In this moment worlds collide. Saat perhatian publik tertuju ke timnas senior yang dilatih Patrick Kluivert, ada satu proyek besar yang diam-diam mulai bergerak di balik layar. Ya, inilah misi Gerald Van den Bergh bareng timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut bukan cuma jadi asisten Kluivert, tapi juga punya tanggung jawab penuh untuk membentuk generasi penerus Garuda. Targetnya jelas, lolos ke Piala Asia U23 2026 dan kalau bisa menembus Olimpiade 2028. Tapi masalahnya, waktu sangat terbatas. Gerald cuman punya 4 jendela FIFA tersisa, Juni, September, Oktober, dan November. Dan September udah pasti dipakai buat kualifikasi, jadi praktis cuman Juni dan akhir tahun yang bisa dia pakai untuk menyusun kerangka tim. Untungnya Piala AFF U23 2025 akan digelar di Indonesia bulan Juli. Itu bisa jadi ajang pemanasan dan eksperimen kekuatan pemain. Dengan materi pemain yang sudah dimiliki sekarang, kita sebenarnya sudah bisa mulai membentuk rangka line up timnas Indonesia U23 dengan filosofi khas Belanda yang menekankan penguasaan bola dan transisi cepat. Dan pendekatan modern formasi 4-3-3, Coach Gerald Van den Bergh memiliki cukup modal untuk menyusun skuad yang kompetitif. Di bawah Mistar, nama Cyrus Margono jadi pilihan utama. Status kewarganegaraan sudah aman, resmi menjadi WNI sejak Maret 2024. Statistik di Liga Kosovo juga impresif. Mencatatkan 51 penyelamatan dalam 13 laga. Ia bahkan sudah dipantau langsung oleh pelatih kiper timnas, Sjoerd Woudenberg. Untuk sektor bek tengah, Indonesia memiliki sejumlah opsi seperti Justin Hubner, Komang Teguh, dan Muhammad Ferrari. Namun Justin Hubner diprediksi akan lebih difokuskan ke tim senior, sedangkan Komang dan Ferrari masih bisa dipanggil. Tapi kemungkinan tidak sebagai pilihan utama. Kombinasi ideal yang bisa diandalkan adalah Dion Marks, pemain diaspora dari klub Top Os Belanda, dan Kadek Arel, pemain lokal bermental juara dari skuad AFF U19 2023. Dion dikenal sebagai bek dengan gaya keras dan cerdas membaca permainan, sementara Kadek punya komunikasi dan pengendalian emosi yang solid. Di fullback, 2 nama diaspora kembali jadi pilihan kuat. Tim Gepens di sisi kiri, dikenal fleksibel, bisa bermain sebagai back maupun winger. Welber Jardim di kanan, lincah, punya skill menyerang dan kuat dalam duel 1 lawan 1. Keduanya adalah pemain muda diaspora yang telah masuk radar sejak awal kepelatihan Van den Bergh. Di posisi pivot, Ivar Jenner masih jadi pilihan terbaik. Meskipun sebelumnya bermain reguler di tim senior, kedatangan Joype Lopesi membuatnya berpeluang turun level ke U20 demi memaksimalkan menit bermain. Ivar bukan gelandang biasa, dia bisa bertahan, distribusi bola, dan mencetak gol penting. Untuk melengkapi lini tengah, ada Tony Firmansyah dari Persebaya dan Raihan Hanan dari Persija. Tony kuat dalam menahan bola, tegas dalam distribusi. Raihan cepat, lincah, dan kreatif. Catatan 5 gol dan 3 assist jadi bukti kontribusinya. Kombinasi ini memberikan keseimbangan antara holding dan penetrasi dari lini kedua. Di posisi sayap, Indonesia punya banyak opsi. Agak tricky untuk memilih siapa yang layak untuk mengisi posisi ini. Tapi karena Coach Gerald Van den Bergh kemungkinan tidak bisa memanggil nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Egy Maulana,
atau Witan Sulaiman, maka pilihan jatuh kepada Jim Kelly Sawyer dan Doni Tripamungkas. Doni energik dan rajin turun bantu bertahan. Kelly punya akselerasi tajam dan pengalaman SEA Games. Di ujung tombak, semua mata tertuju pada Jens Raven. Usianya masih 19 tahun, tapi performanya sudah mencolok sejak AFF U19 dengan 4 gol dan 3 assist dari 5 laga. Kodenya makin jelas setelah Coach Gerard memposting foto bersamanya. Posisinya hampir pasti jadi striker utama dalam proyek U23 ke depannya. Through the storm we won't look back, in our veins the fire's back. Silent whisper show. Dan menariknya, ini semua belum termasuk pemain diaspora baru yang siap gabung. Dari Belanda hingga Jerman, gelombang baru talenta diaspora mulai menunjukkan minat. Mereka sedang dipantau dan berpotensi memperkuat skuad U23. Seperti Laurin Ulrich dari VfB Stuttgart 2, gelandang kreatif, Daniel Klein, Augsburg, kiper berdarah Bali, Reno Mans, ex-Leverkusen, bek lahir di Jakarta, Ethan Kohler, Werder Bremen 2, DMF, darah Bali. Nafi Nahdi, bek kiri usia 18, paspor ganda Jerman Indonesia. Mauro Zelstra, winger Belanda, sudah dalam proses naturalisasi. Kaini van Uvelen dan Luca Blondo, kiper dan bek. Danny van den Hevel, klub Brugge, mantan Leeds U21. Jenson Silp dan Tristan Guyer, Sunderland dan Ajax yang dalam pemulihan cedera. Jika sebagian dari nama-nama itu berhasil bergabung tepat waktu, maka timnas U23 akan menjadi skuad dengan kedalaman terbaik yang pernah kita miliki. Ya, AFC boleh saja menurunkan Indonesia ke pot 2. Tapi dengan status sebagai tuan rumah, ditambah proyek diam-diam Gerald van den Berg yang menghadirkan gelombang pemain diaspora. Timnas U23 justru sedang menuju level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Bukan cuma bicara soal lolos kualifikasi, tapi soal membangun generasi baru Garuda yang siap bersaing. Bukan hanya di Asia, tapi juga di Olimpiade dunia. Tinggal satu pertanyaan tersisa. Kalau skuadnya seperti ini, siapa yang harusnya takut, Indonesia atau justru lawan-lawannya?